PKS kritik soal PAN gabung ke pemerintah. Iri bilang aja bos. Ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Setelah Amin Rais keluar atau bahasa lainnya didepak dari PAN dan Zulkifli Hasan menjadi ketua umum dengan mengalahkan jagoan Amin, PAN mulai mengubah arah dukungannya. Terlihat kalau PAN condong mendukung pemerintah. Dan baru-baru ini PAN menyatakan diri resmi bergabung dengan koalisi pemerintah. Zulkifli Hasan ikut dalam pertemuan partai koalisi dengan Presiden Jokowi didampingi oleh Sekjen Edi Suparno ke istana. Saya tidak berkomentar banyak mengenai PAN yang resmi bergabung dengan pemerintah. Toh kita sudah tahu ini akan terjadi. Artinya, koalisi pemerintahan semakin gemuk, sedangkan oposisi makin kerempeng. Tersisa beberapa partai yang masih jual mahal dan ego tinggi. Salah satunya adalah PKS. Partai ini memang sudah identik dengan oposisi dan tidak sejalan dengan pemerintah saat ini. Di satu sisi ini bagus, karena kalau PKS bergabung ke pemerintah rasanya nggak rela gitu. Di sisi lain partai ini punya banyak agenda lain. Agenda tersebut kadang sangat kontras, sehingga PKS lebih memilih menjadi oposisi di luar pemerintah. Ketika DPP PKS Mardani Alisera mengomentari sikap PAN yang resmi berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah, Mardani menganggap potensi penyimpangan bisa makin bertambah karena makin banyaknya partai politik bergabung dengan pemerintah. Awalnya, Mardani mengaku tak menyoal setelah PAN resmi bergabung dengan parpol pendukung Jokowi Ma'ruf. Itu hak partai politik yang tentunya masing-masing punya strategi. Tapi Mardani merasa ada potensi penyimpangan seiring semakin besarnya kekuasaan. Dia mengutip diktum Lord Acton, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan absolut korup 100%. Tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt, kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt absolutely. Semakin besar kekuasaan, semakin besar penyimpangannya, kata Mardani. Mardani mengklaim posisi PKS tetap menjadi partai oposisi untuk mengawasi kerja pemerintah. PKS insya Allah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insya Allah semuanya untuk membangun negeri, kata dia. Iri bilang aja bos, PKS mungkin berniat gabung juga tapi malu-malu. Malu tapi sempat berharap agar dipanggil untuk bergabung. Gengsi sudah terlalu tinggi sehingga PKS terpaksa mengambil jalurnya sendiri. Atau bisa jadi PKS mulai khawatir dengan posisinya sebagai oposisi. Ukuran makin menciut, koalisi pemerintah makin bengkak. Selain PKS ada satu partai lagi yang dari manuvernya sudah jelas jadi oposisi, Demokrat. Dua partai ini jelas orientasi dan arah politiknya. Tapi sayang dua partai ini terlalu kecil. Kalaupun ditambah partai kecil lainnya tetap saja ukurannya mini dibandingkan koalisi jumbo pemerintah. Jika dipersentasekan, gabungan kekuatan antara PKS dan Demokrat hanya sekitar 15% dan sisanya 85%. Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan koalisi partai pendukung pemerintah. Sementara itu, elektabilitas PKS menurut survei juga semakin menyusut dan dalam kondisi yang tidak bagus, bisa-bisa bakal out dari Senayan. Lucunya, dengan menjadi oposisi sejati, PKS berdalih ingin tetap bersama rakyat. Jadi pemerintah tidak bersama rakyat. Cuma PKS aja partai yang paling dekat dengan rakyat. Apakah PKS satu-satunya partai yang paling paham dengan rakyat? PKS jangan sok merasa sudah mewakili rakyat hanya karena menjadi oposisi, seolah rakyat hanya mendukung oposisi. Kalau beneran rakyat mendukung penuh, tak mungkin suara oposisi hanya sesedikit itu. Oh ya, jadi teringat dengan gubernur yang kena kritik karena mobil dinas yang harganya fantastis. Itu kadar partai mana ya? Ada satu hal yang saya setuju, yaitu tidak ada oposisi cenderung tidak begitu bagus dalam demokrasi. Kalau semuanya bergabung tanpa oposisi, tidak akan ada kritikan. Pemerintah juga banyak kekurangan yang perlu dikoreksi. Tapi sayangnya kualitas oposisi di negara ini cenderung jeblok. Oposisi hanya kulit luarnya saja, isi dalamnya adalah kelompok cari sensasi murahan. Contohnya Demokrat yang makin kesini mulai mirip dengan PKS, bahkan makin lama makin lebih parah. Apapun diributkan, hal sepele pun dipanas-panasi. Itu bukan kritikan, tapi ajak ribut dan cari masalah. Bagaimana menurut Anda? Kalau grafiti dibikin seenaknya dan gak mau ditertibkan, anak kecil juga bisa. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Tindakan dari Polresta Surakarta untuk menyelidiki grafiti berisi kritik terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Solo patut untuk didukung. Juga rencana untuk membina pelaku jika sampai ditemukan. Ini tidak berarti bahwa polisi hendak membungkam kebebasan menyampaikan kritik dan pendapat melalui seni grafiti.
Tapi supaya aspirasi itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku, tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak dilakukan seenaknya sendiri. Itu kalau memang beneran mau sampaikan aspirasi loh ya. Mengeksplorasi rasa yang ingin disampaikan boleh-boleh saja, tapi ada aturan dan regulasi yang berlaku. Tidak sembarang coret-coret. Itu salah, kata Kapolresta Surakarta Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak seperti dilansir laman CNN Indonesia. Saya pun mendukung niat Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang mengaku dirinya siap mendengarkan segala bentuk kritik dari masyarakat yang menurutnya sebaiknya disampaikan secara langsung kepada pemerintah Kota Solo. Langsung ke saya saja, datang ke sini, Balai Kota Solo atau WA saya, kata Gibran kepada media. Hal ini tidak berarti kreativitas dan suara kritis mau dibungkam loh ya, tapi lebih ke arah ketertiban saja, biar para pelaku grafiti itu tidak sembarang melakukan coret-coret di tempat yang tidak seharusnya, seperti misalnya di toko atau tembok milik warga. Cuma repotnya kalau aparat menghapus grafiti yang salah pasang alias melanggar aturan dan membuat pandangan menjadi tidak sedap, nanti direspon dengan perlawanan atas nama kebebasan berpendapat. Iya kan? Padahal faktanya memang tak sedikit coretan itu yang dilakukan dengan seenaknya, bikin kotor dan merusak keindahan juga. Mau membantah? Saya bisa tunjukkan beberapa contohnya kalau bersedia menanggung akomodasi dan konsumsinya. Jangan lupa kuota dan sedikit uang saku buat bantuan tersebut. Masa gratis sih? Jangan salah, saya tidak anti kritik atau seni grafiti. Saya suka kok. Bahkan saya pernah tuh dengan sengaja datang ke kawasan Jodipan yang penuh dengan karya seni yang kreatif, juga meriah karena dibuat dengan warna-warni. Hanya harapan saya selain jangan dilakukan di sembarang tempat, harap bisa dibedakan antara menyampaikan aspirasi, kritikan, curhat, sekedar sampaikan unek-unek dengan kritikan yang berlebihan, atau makian dengan alasan kebebasan berpendapat. Saya pun tak yakin seandainya posisi dibalik, apakah para pelaku grafiti itu mau diorek-orek tembok rumahnya atau ketika perilakunya dikritik balik. Kelihatannya sih maunya hanya mengkritik tapi alergi dikritik balik. Tenang saja, sikap semacam itu masih natural kok. Mana ada orang yang senang dikritik secara terus-terusan, mana ada orang senang kerjanya tidak dihargai, karena orang hanya menyorot kekurangan atau kebijakan yang dianggap menyusahkan atau bikin tidak nyaman. Betul begitu kan? Karena alasan yang sama bagi saya ide yang disemburkan lewat media sosial dengan memakai gejayan memanggil, dengan alasan lomba, juga kurang pas. Apalagi katanya akan ada nilai lebih bagi yang gambarnya paling cepat dihapus oleh aparat keamanan. Itu kok kesannya provokatif ya. Penyelenggara acara itu kalau orangnya gentleman sepertinya akan alergi pula untuk dikritik. Kalau nggak percaya, kita adakan lomba juga untuk coret-coret mukanya. Maksudnya tembok rumahnya. Coretan mana yang dihapusnya bisa diberi nilai lebih juga. Pasti nggak mau kan lo? Akhirnya semua kembali pada motivasi sebenarnya dalam melakukan segala sesuatu, termasuk keinginan beropini atau menyampaikan kritikan dan keresahan hati dan pikiran. Kalau memang kreatif, buktikanlah lewat grafiti dengan pesan yang kuat, tapi tidak terkesan ngawur, jorok, kasar atau menyurut emosi dengan kata-kata yang tidak pantas. Siapa tahu nanti malah bisa kerja sebagai tim kreatif dari salah satu penjual rokok yang balihonya sudah ada di jalan-jalan itu. Kalau memang kalian kreatif, bisakah menyampaikan kritik keras tapi tidak provokatif, juga ditaruh pada lokasi yang tepat sehingga tak mengganggu ketertiban umum dan tak merusak keindahan kota? Kalau mau coret-coret di tembok atau toko milik warga dengan tulisan yang gede hanya bermodalkan piloksi, anak kecil juga bisa. Nulis Tuhan aku lapar, keponakan saya juga bisa kalau saya suruh. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?